Nah, saudara, hari ini kita akan lebih banyak bicara tentang apa yang menjadi struggle, apa yang menjadi satu pergumulan, khususnya di dalam menghadapi quarter life crisis. Seperti yang sudah kita bahas di dalam minggu-minggu kemarin, di mana kita bicara tentang krisis seperempat abad. Di mana krisis seperempat abad itu adalah krisis yang dialami oleh setiap anak-anak dari umur 18 tahun sampai umur 30 tahun, di mana mereka yang sudah lulus dari SMA, lalu mereka sudah masuk dalam kuliah, dan maupun mereka yang bekerja, di mana mereka mengalami akan satu masa di mana mereka mempertanyakan. Mempertanyakan apa? Mereka mempertanyakan apa yang menjadi the next move, khususnya di dalam masa depan mereka. Misalnya pada saat mereka sudah lulus SMA, maka yang menjadi pertanyaan mereka adalah, apakah saya akan sekolah atau saya akan bekerja? Lalu pada saat sudah bekerja, apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang sungguh-sungguh buat saya, atau perusahaan ini adalah sesuatu yang mungkin menjadikan diri saya hanya sebagai budak saja? Dan juga pada saat mungkin juga di dalam suatu fase pernikahan, sudah mau menikah, tetapi akhirnya juga tidak yakin bahwa pasangannya itu adalah pasangan yang cocok dengan dia atau tidak. Maka setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut, itulah yang menjadi konten dari the quarter life crisis. Nah, saudara, maka ini menjadi satu hal yang kita perlu sama-sama pahami, bahwa setiap orang mengalami hal tersebut. Nah, pada saat semua orang mengalami hal tersebut, yang menjadi sebuah pertanyaan yang benar yang harus ditanya adalah, what should we do? Khususnya di dalam konteks bukan hanya sekedar sebagai manusia saja, tapi juga sebagai manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Kalau kita hanya membaca segala sesuatu permasalahan hanya dijawab dengan segala sesuatu yang bersifat humanity, maka sudah semuanya itu hanyalah sebuah pergumulan temporary. Tapi itu bukanlah sesuatu yang kekal karena itu bukanlah bersumber dari apa yang Tuhan ajarkan. Jadi saudara, pada saat kita hanya mendasarkan kepada apa yang manusia pikir, apa yang manusia renungkan, dan juga apa yang manusia coba untuk aplikasikan, tetapi sumber dari semuanya bukanlah dari kebenaran firman Tuhan, maka semua mereka hanyalah di dalam sebuah andai-andai yang mereka coba untuk gali bersama, tetapi semuanya itu hanyalah sebuah perenungan yang bersifat temporary. Nah, sudah mulai dalam kehidupan manusia sejak umur 18 tahun sampai kepada umur 30 tahun, di mana mereka lebih banyak bergumul tentang bagaimana mengambil keputusan dan keputusan. Sebenarnya bukan berarti sebelum 18 tahun atau setelah 30 tahun tidak mengambil keputusan-keputusan, tidak. Di dalam setiap waktu manusia mengambil keputusan. Tetapi saudara, pada saat kita melihat 18 tahun sampai 30 tahun, itu kita percaya adalah satu masa di mana manusia diperhadapkan dengan sebuah responsibility. Diperhadapkan dengan pertanggungjawaban yang lebih besar. Di dalam harus menanggung ini, menanggung itu. Di mana harus untuk mengerjakan ini dan mengerjakan itu. Dan bagaimana untuk menuntaskan ini dan menuntaskan itu. Nah, sudah itu menjadi sesuatu yang perlu kita sama-sama untuk gumulkan bersama. Dan tentu saja, sudah, kalau kita melihat fakultas teologi, banyak sekali mengajarkan untuk bagaimana kita keluar dari krisis. Nah, kalau kita melihat di dalam psikologi banyak bicara tentang bagaimana kita memaintain kebiasaan, khususnya supaya kita bisa menangani krisis. Nah, saudara, maka ini menjadi sesuatu yang kita perlu sama-sama secara imbang untuk kita melihat. Kalau dunia psikologi berusaha untuk memaintain kehidupan seseorang untuk bagaimana bisa keluar dari krisis, maka kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan melampaui krisis. Tuhan melampaui setiap permasalahan. Tapi pertanyaan adalah juga bagaimana kita melalui kebenaran firman Tuhan, kita dituntun untuk bagaimana bukan sekedar menangani krisis, tapi kita bisa melampaui krisis itu. Kita menerobos krisis itu. Bahkan pakai bahasa Inggris adalah breakthrough that crisis. Nah, saudara, ini perlu menjadi satu hal yang kita perlu untuk sama-sama buka hati untuk kita menghadapi setiap pergumulan-pergumulan ini
yang kita percaya adalah pergumulan yang dialami semua orang. Dan kiranya Tuhan juga bekerja di dalam kita masing-masing, supaya waktu kita menghadapi teman-teman kita yang mengalami quarter life crisis, kita bukan dari orang yang tidak tahu apa-apa, tapi justru kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan, saya harus untuk memberikan pengharapan apa. Nah, minggu depan kita akan lebih banyak bicara tentang pengharapan menghadapi krisis. Tapi hari ini kita lebih banyak bicara tentang pergumulan. Pergumulan untuk menuju kepada pengharapan tersebut. Nah, Saudara, kita akan mulai bersama-sama akan pertemuan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita sekali lagi Tuhan Kepala kita bersama-sama berdoa. Kita mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir, khususnya di dalam perenungan kita pada malam hari ini. Mari kita mengambil sikap berdoa, kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu. Tolonglah kami, supaya kami juga dapat dengan penuh hikmat bijaksana Tuhan, khususnya dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang ada di dalam the quarter life crisis. Tuhan, tolonglah kami yang seringkali, banyak sekali, tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang memakai kebenaran firman-Mu untuk dapat memimpin kami semua, supaya kami semua juga dapat bebas dari setiap permasalahan yang ada, menghadapi dan melewati semuanya dengan campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami, yang kami mohon, yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa the big problem dari the quarter life crisis itu ada di dalam dua hal, yaitu pertama adalah permasalahan di dalam pekerjaan atau work life, dan kedua adalah di dalam love life, yaitu di dalam cinta kasih. Jadi itu ada dua big problem terbesar, khususnya kita melihat di dalam problematika di dalam quarter life crisis. Kenapa? Karena masalah yang mereka hadapi misalnya di dalam work life mereka adalah bagaimana mereka harus mempertanggungjawabkan hidup mereka. Misalnya satu pergumulan yaitu misalnya begini. Di satu sisi saya bekerja itu adalah karena saya punya passion di dalam pekerjaan itu. Jadi saya kerja karena saya punya passion di situ. Maka kalau saya digaji besar atau saya digaji kecil sekalipun, saya tidak keberatan. Kenapa? Karena saya punya passion di dalam pekerjaan tersebut. Tapi satu sisi yang lain, kita juga melihat bagaimana ada orang yang kehidupannya adalah mereka punya passion, tapi mereka tidak memperoleh kesempatan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka. Misalnya, kerja sesuai dengan passionnya dia, tapi jelas-jelas kalau kerja sesuai dengan passionnya dia, gajinya sedikit. Dan kalau bekerja di dalam satu pekerjaan yang jelas-jelas berbeda dengan passionnya, tapi memberikan gaji yang besar, maka itulah yang menjadi satu godaan untuk mereka mengatakan bahwa mungkin saya harus pilih jalan yang demikian, yaitu apa? I work for money, bukan I work for passion. Nah, saudara, ini salah satu. Salah satu pergumulan work life adalah apakah saya kerja adalah untuk sesuai dengan passion saya bekerja, atau karena saya digaji berapa maka saya bekerja. Nah, ini dilematis, saudara, dan ini juga sangat ironis. Banyak sekali orang-orang Kristen pun juga berada di dalam sebuah pergumulan seperti ini. Saya kerja kenapa? Ya, saya karena mau cari uang. Ya, bukan kerja karena sesuatu yang bersifat passion. Saudara, misalnya ada satu orang jemaat kita, tapi jemaat yang sudah lama sekali, ya dia pernah pergumulan, yaitu apa? Saya pernah mau bekerja, tapi saya pinginnya jadi guru. Tapi karena saya merasa jadi guru itu tidak dihargai, apalagi di Indonesia, akhirnya saya jadi main saham. Ya, jadi dia akhirnya memilih main saham. Kenapa? Karena kalau saya main saham, maka saham itu bisa menguntungkan saya, juga bisa merugikan saya. Tetapi kalau saya pinter-pinter untuk bagaimana memanage uang tersebut, maka saya bisa memperoleh apa yang namanya sebuah kesempatan untuk dapat pendapatan yang lebih. Nah, saudara, maka itulah kenapa akhirnya saya bertanya kepada dia, kamu bekerja untuk apa? Kamu mau berguna untuk apa? Apakah dengan kamu main saham kamu berguna?
Pada saat kamu menjadi guru, apakah kamu berguna? Dan apakah kamu memikirkan apa gunanya kamu sekolah? Apa gunanya kamu studi? Apa gunanya kamu di dalam dunia ini? Nah, saudara, maka ini menjadi sesuatu pertanyaan. Misal di dalam hal karir atau di dalam work life ini adalah sesuatu yang kita perlu tahu. Bahwa bagaimana saya punya keyakinan. Kita harus tahu apa sumber dari segala tindakan kita. Begitu juga dengan love life, yaitu dengan percintaan, saudara. Waktu kita bicara tentang cinta, apakah saya punya standar di dalam pandangan hidup saya, khususnya pada saat saya membangun satu kehidupan cinta kasih kepada orang lain, bagaimana saya punya standar? Di dalam standar itu, apakah saya sungguh-sungguh punya standar, misalnya dia haruslah orang yang beriman, apakah dia haruslah adalah orang yang memiliki akan cinta kepada Tuhan, dan apakah mereka seiman. Nah, seringkali ini yang menjadi satu dalil yang harus dibangun. Tapi kita juga melihat pada orang yang mengatakan bahwa saya tidak peduli mau imannya apa, ya tidak peduli dia kerja di mana, saya tidak peduli keluarganya bagaimana. Yang penting aku sama dia cocok. Dan kalau kita sudah melihat cocok menjadi sumbernya, maka saudara, kita akan berada di dalam sebuah gambling sebenarnya. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau hanya dibangun dengan rasa cocok saja, cocoknya manusia itu adalah cocok yang tidak sempurna. Cocoknya manusia itu memiliki celah. Cocoknya manusia itu punya akan apa yang namanya fatality factor. Ya, jadi ada error factor. Pasti ada kesalahannya yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena tidak sempurna. Maka itulah kenapa orang yang bilang, wah saya cocok sama dia, tetapi akhirnya setelah pernikahan, setelah menjalani 1 tahun sampai 10 tahun dan sebagainya, banyak sekali kita melihat orang-orang akhirnya mengatakan, saya mau cerai. Kenapa saya bilang cerai? Karena saya tidak cocok dengan dia. Padahal sebelum pernikahan mereka mau menikah. Kenapa? Karena merasa cocok. Tetapi justru yang terjadi setelah pernikahan, bahkan ada yang sampai cuma berapa bulan saja akhirnya cerai. Kenapa? Karena mengatakan tidak cocok. Nah, saudara, ini menjadi hal-hal yang kita lihat ini adalah satu fase di dalam kehidupan manusia yang menghidupinya di dalam the quarter life crisis. Maka ini perlu, saudara, menjadi sebuah perenungan bagi kita, bagaimana saya sebagai orang percaya khususnya bisa memiliki sebuah pemahaman, proses bagaimana memiliki satu kehidupan sebagai orang yang menghidupi krisis quarter life crisis ini. Maka saudara, sebelum saya akan masuk di dalam pembahasan kita, saya akan mengajak saudara untuk melihat bahwa saudara, manusia itu mencoba biasanya dengan apa? Jadi kalau kita melihat the quarter life crisis, kalau kita melihat dari psikologi langsung mereka memberikan sebuah tahap bagaimana kita menghadapi the quarter life crisis. Nah, kalau dalam dunia psikologi, yang pertama yang mereka lakukan adalah pencarian jati diri. Jadi mereka menekankan yang pertama yaitu coba kamu mencari jati dirimu. Coba kamu selesaikan satu hal yang pertama yaitu self-help. Yaitu bagaimana kamu mencari metode di dalam dirimu, bagaimana kamu membantu dirimu, bagaimana kamu membaca dirimu, dan bagaimana kamu mengatasi dirimu. Jadi dia justru mengajak untuk setiap kita untuk knowing ourselves, bagaimana kita belajar mengenal diri. Maka itulah kenapa kalau kita melihat di dalam psikologi, segala sesuatu dimulai dari who am I? Dimulai dari sebuah pertanyaan yaitu siapakah saya ini? Nah, itu selalu di dalam psikologi semua dimulai dari who am I? Siapakah saya? Kenapa, Saudara? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia itu semua berasal dari manusia itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi itu sebenarnya semua adalah dari kita sendiri. Dari manusia sendiri maksudnya. Maka itulah kenapa di dalam dunia psikologi mereka selalu menekankan bahwa semuanya dimulai dari diri.
Semuanya dimulai dari self-center, berpusat pada diri. Di mana self-center itu justru adalah untuk kita bisa menemukan identity atau menemukan jati diri dari kita sendiri. Jadi kalau kita bisa kenal diri, maka kita akan tahu sebenarnya keputusan kita ini baik atau tidak baik, keputusan kita ini hikmat ataupun tidak berhikmat, keputusan kita ini berguna atau tidak berguna. Semua itu penentuannya adalah menjadi baik di saat kita memulai dari diri sendiri. Nah, ini masih saya mengutip dari psikologi ya. Nah, kalau kita melihat dari psikologi, mereka mengajak kita untuk memperoleh jati diri kita dulu. Jadi diri kita ini bisa apa? Kita ini mampu apa? Lalu kita punya potensi apa? Nah, itu kita harus make a list untuk kita bisa baca diri kita semua. Nah, Saudara, maka untuk itu berarti apa? Berarti harus mengeksplor diri. Nah, maka karena segala sesuatu adalah bermula dari diri sendiri, maka kita harus memiliki tahap mencari jati diri, dan jati diri itu dimulai dari mengenal diri. Nah, ini yang pertama. Jadi, pengenalan jati diri itu dimulai dari mengenali diri. Mengenali diri tentu saja adalah mencari passion kamu apa, kamu suka apa, lalu apa yang kamu nggak suka, lalu bagaimana kamu bersosialisasi, lalu apakah kamu suka di tempat ramai atau di tempat yang sepi, atau kamu punya kesenangan terhadap orang-orang yang cocok sama kamu, atau kamu suka dengan orang yang berbeda sama kamu. Nah, semakin mengenali diri, semakin tahu mana yang baik maupun mana yang kurang baik. Mengenal kelebihan diri saya apa, mengenal kekurangan diri saya apa. Lalu coba untuk mencari kira-kira saya ini punya passion-nya apa. Saya passion-nya masak kah? Saya punya passion dalam musik kah? Saya punya passion adalah seni atau creativity, olahraga, menulis, literatur, traveling, atau public speaking, dan sebagainya. Lalu setelah coba untuk mengeksplor, dalam dunia psikologi mengajak kita untuk apa? Untuk antisipasi. Antisipasi maksudnya apa? Untuk kita bikin backup plan. Backup plan maksudnya apa? Kira-kira kalau saya kerja, goal saya apa? Kira-kira kalau saya mau pacaran, goal of life saya apa? Kalau saya mau nikah, goal of life saya apa? Kalau saya mau merintis startup, misalnya, saya mau merintis usaha, kira-kira goal of life saya apa? Nah, Saudara, di satu sisi kita melihat psikologi sangat-sangat inovatif, Saudara. Kenapa? Karena manusia diajak untuk aktif, untuk mencari jati diri, dan diajak untuk aktif, untuk eksplor diri, dan bahkan menemukan banyak hal. Jadi sebenarnya kalau kita bisa katakan, manusia itu bisa menggali banyak hal pada dirinya. Bukan cuma bisa menggali pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri pun dia bisa menggali. Itulah kenapa kita melihat adanya satu orang misalnya namanya The Renaissance Man. The Renaissance Man itu maksudnya manusia pertengahan, manusia abad pertengahan. Maksudnya apa The Renaissance Man? The Renaissance Man itu adalah orang yang bisa melakukan apa saja. Orang yang punya kehebatan apa saja yang dia bisa lakukan. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang besar. Misalnya di zaman Renaissance itu kita melihat seni begitu tinggi. Lalu filsafat begitu tinggi. Lalu juga kita melihat bagaimana setiap hal-hal yang bersifat sains begitu tinggi pengetahuan. Lalu juga kita melihat teknologi begitu tinggi. Nah, Saudara, misalnya kita bisa katakan kalau di dalam gerakan Reform Injili, Pendeta Stephen Tong adalah seorang Renaissance Man. Yaitu apa? Karena dia mengerti musik, dia mengerti akan filsafat, dia bisa mengerti teologi, dia bisa mengerti ilmu pengetahuan, dia juga mengerti akan hal-hal yang bersifat hukum dan juga sebagainya. Nah, kita melihat apa yang ada pada dirinya itu semua dari eksplorasi diri. Kalau kita pakai dunia psikologi mengatakan bahwa itu orang-orang Renaissance Man itu karena mereka eksplor dirinya luar biasa dalam, sehingga akhirnya mereka menemukan potensi-potensi yang ada, dan akhirnya semua itu dikerjakan, dan itu semua dikejar, dan bahkan semuanya itu
diplanningkan dan digarap di dalam kehidupannya. Nah, saudara, itu adalah gambaran-gambaran kalau kita melihat itu yang dilakukan di dalam dunia psikologi. Itu baru tahap kedua. Lalu tahap ketiga yaitu adalah melakukan setelah sudah menggali, sudah explore dan akhirnya menemukan potensi-potensi yang ada. Ketiga, kalau kita melihat dunia psikologi mencatatnya dengan do your trial and error. Yaitu adalah lakukan apa yang namanya percobaan. Lakukan trial and error pada dirimu, yaitu apa? Kalau kamu berusaha untuk tahu ini passion saya atau tidak, maka saya harus mengujinya. Saya harus mencobanya. Saya harus mengusahakannya. Dan waktu saya mengusahakannya, saya nggak boleh patah semangat hanya dengan satu kali gagal, maka akhirnya saya langsung lepas tangan dan berkata, saya nggak mau lakukan ini atau lakukan itu. Jadi, dunia psikologi percaya manusia punya rencana, tetapi manusia juga harus tahu bahwa apa? Tidak semua rencana manusia itu bisa terrealisasi. Jadi perlu ada hal-hal yang perlu dicoba terus. Kalau gagal dicoba lagi, lalu kalau kurang tepat dicoba lagi untuk dikoreksi. Nah, di sini akhirnya kalau kita lihat dunia psikologi mengajak kita untuk coba menemukan kisah-kisah kegagalan di dalam usaha misalnya mengejar work life atau di dalam usaha mengejar apa yang namanya love life. Ya. Jadi mesti coba segala sesuatu itu bukan dengan satu kali error lalu akhirnya kita nggak mau mencobanya lagi, tapi terus kita bisa coba untuk melakukannya bahkan melebihi ekspektasi kita. Nah, contoh, saudara, kalau kita melihat orang-orang yang dikenal sebagai orang besar, misalnya Albert Einstein, dia adalah seorang ilmuwan yang luar biasa, dikenal luar biasa pinter. Tapi tahukah saudara, di balik keberhasilan dia, kepintaran dia, itu banyak sekali kegagalan-kegagalan yang dia lakukan. Misalnya juga kita melihat seperti Thomas Alva Edison, di mana Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang waktu masa mudanya itu dibilang goblok. Padahal dia bukan goblok, dia terlalu pinter, tapi dia nggak bisa punya komunikasi yang baik dengan teman-temannya. Terus dia juga punya dunianya sendiri, sedikit autis, sehingga akhirnya kita melihat guru pun juga sakit hati waktu mendidik dia. Tetapi sudah, meskipun demikian, mamanya berkata bahwa apa? Kalau guru-guru ini nggak mau didik anak saya, nggak apa-apa, Thomas, saya akan didik kamu, karena kamu anakku. Dan kita melihat mamanya didik dia sampai besar. Dan waktu dia sampai besar, saudara, justru dia jadi orang yang bisa menciptakan bohlam lampu. Nah, saudara, ini menunjukkan apa? Dia bisa menjadi pencipta, penemu satu pengetahuan, dan juga penemu satu teknologi. Tapi saudara, waktu Thomas Alva Edison bisa menemukan listrik, bohlam, dan sebagainya, itu dia sudah melewati trial and error sudah ribuan kali. Nah, saudara, kalau kita mau mencari passion kita, tapi kita itu sedikit-sedikit sedikit-sedikit error, akhirnya kita merasa bahwa saya nggak cocok di sini, saya nggak cocok di situ. Nah, itu semua adalah satu proses yang belum selesai. Nah, kalau kita bisa coba dan coba terus, tentu saja butuh ketekunan. Tapi kita melihat bagaimana seperti Thomas Alva Edison, dia coba ribuan kali, dan akhirnya dia menemukan this is my passion. Adalah apa? Saya sungguh-sungguh punya mimpi, saya punya goal of life bahwa listrik itu ada. Dan dia akhirnya coba satu kali, dua kali, ratusan kali, ribuan kali. Dan akhirnya dia temukan bohlam tersebut. Nah, saudara, maka trial and error itu penting. Nah, ini di dalam dunia psikologi, ini sesuatu yang perlu setiap orang untuk mulai belajar, khususnya how to make my work life and my love life itu by trial and error. Nah, maka itulah kenapa di sini kita bisa melihat hal yang baik, yaitu apa? Berarti manusia diajak untuk menghadapi realita. Yaitu diajak untuk menghadapi realita bahwa, oh yes, the past can hurt, but the way I see, you can
either run from it and learn from it. Nah, ini ada satu kalimat, Saudara. Dan kalimat ini saya kutip dari mana? Kalimat ini saya kutip dari film The Lion King, di mana ada satu sifu, ya, satu guru besar, tapi guru besarnya itu adalah seekor monyet, di mana dia mengatakan bahwa apa? Oh iya, masa lampau itu bisa menyakitkan. Tapi dari apa yang aku lihat, kamu bisa melakukan melarikan diri dari masa lalu atau belajar dari masa lalu. Jadi trial and error itu salah satu positif. Yaitu waktu saya mencoba dan saya gagal, pertanyaan waktu saya coba dan gagal itu, saya mau melarikan diri atau saya justru bisa belajar dari situ. Nah, itulah yang menjadi yang kita lihat dari dunia psikologi. Mereka mencoba untuk menunjukkan bahwa, hey man, you have your own potential. Setiap kita itu punya potensi. Dan potensi-potensi yang potensial itu bisa kita garap bersama. Tetapi semua harus dimulai dari diri kita memiliki sebuah eksplorasi. Nah, Saudara, itu dari dunia psikologi menyatakan akan cara-cara atau tahap-tahap seperti itu. Nah, tadi pagi saya lihat saya punya rak buku, Saudara, dan saya akhirnya menemukan buku yang pernah saya beli, judulnya adalah Hidup Anti Galau. Ini ditulis oleh seorang Korean, ya, dari seorang Korea namanya Ju Yong Kim. Ya, bukunya adalah Hidup Anti Galau. Lalu judulnya juga adalah Menata Karier dan Masa Depan di Umur 20 tahun. Ini buku yang saya pernah beli, Saudara. Jadi ini buku dari Gramedia. Ya, ini adalah buku self-improvement. Nah, Saudara, ini saya percaya orang ini adalah orang yang juga dipengaruhi kekristenan. Kenapa? Karena banyak pemikiran-pemikirannya dia yang sangat-sangat mirip dengan ajaran kitab suci. Nah, kira-kira kalau kita bisa bikin satu outline, ya, dari buku Hidup Anti Galau dari Ju Yong Kim ini, dia mengajak kita untuk berada di dalam beberapa tahap. Nah, tahapnya sebenarnya mirip, Saudara, tetapi dia justru ada hal yang saya setuju, ada hal yang saya nggak setuju. Tetapi paling nggak saya coba sharingin kepada saudara sekalian supaya saudara juga bisa lihat keunikan yang ada. Nah, selama ini dunia psikologi cuma mengajak kita untuk eksplorasi diri. You must to explore yourself. Who are you? Ya, siapakah kamu? Lalu bagaimana kamu memiliki akan potensi dan sebagainya. Nah, kalau saya tadi baca bukunya dari Ju Yong Kim ini, dia bilang bahwa hidup anti galau itu bisa dibangun dengan pertama, bukan sekedar mengeksplorasi diri. Tapi dia mengatakan permulaan dari hidup untuk bisa mengatasi kegalauan, pertama yang dia katakan adalah kamu harus belajar menantang dirimu. Wah, ini rada lebih ini ya, lebih aktif lagi. Kalau eksplorasi diri kan kayak you must to study yourself, ya. Kamu harus belajar untuk mempelajari dirimu sendiri, menggali dirimu sendiri. Tapi ini bukan sekedar menggali, bukan sekedar mengeksplor diri, tapi menantang diri. Saya cukup kaget dengan istilah itu. Kamu harus menantang diri. Kenapa? Kalau kamu tidak pernah menantang dirimu, kamu tidak akan dapat mewujudkan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu tidak menantang diri, tidak ada yang terjadi di dalam mimpimu atau tidak ada yang terjadi dalam goal of life-mu, tidak ada yang akan terjadi di dalam setiap harapan yang kamu harapkan. Nah, ini menarik, Saudara. Meskipun saya juga cukup kurang setuju. Kenapa? Karena pusatnya tetap masih kepada diri sendiri. Pusatnya masih pada eksplorasi diri. Tetapi saya belajar masih ada satu spirit yang melebihi dari apa yang selama ini diajarkan di dunia psikologi, yaitu apa? Cuma untuk explore, cuma untuk study, tapi yang ini lebih kepada satu spirit untuk apa? Ada punya fighting skill. Harus ada fighting spirit untuk apa? Fighting spirit untuk mengenal dirinya. Jadi
saya rasa ini lebih lebih masuk ke dalam apa yang menjadi spirit of humanity sebenarnya. Maka menurut saya apa yang dimunculkan dari Chu Yong Kim ini adalah satu kalimat yang lebih mengena daripada sekedar explore yourself atau study yourself. Kok ini justru adalah kamu harus menantang dirimu sendiri. Tantang dirimu untuk kamu mencari sesuatu. Tantang dirimu untuk lakukan sesuatu. Tantang dirimu untuk tunjukkan sesuatu. Kedua, dia mengatakan, yaitu pakailah waktu untuk menggapai semuanya. Jadi seringkali kita mengeksplor diri, lalu kita akhirnya berkata apa? Sudahlah, saya kurang waktu untuk mewujudkan yang ini, dan saya nggak kurang waktu untuk mewujudkan yang itu. Seringkali akhirnya kita memilih sebelum kita memperjuangkan, kita sudah memilih duluan. Nah, kalau menurut Chu Yong Kim, ini adalah kamu harus menantang dirimu dan kamu harus komit untuk apa? Pakai waktu untuk menggapai semua yang sudah menjadi satu hal yang kau tantang pada dirimu itu. Jadi kamu tidak boleh mengatakan tidak ada waktu. Kamu harus mengatakan ada waktu. Jadi ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk pacaran, ada waktu untuk menikah, ada waktu, ada waktu, ada waktu. Nah, saudara, menariknya adalah dia kutip, salah satunya adalah dia kutip dari apa yang ada dalam kitab suci. Misalnya di dalam kitab Pengkhotbah. Di dalam kitab Pengkhotbah dia bilang ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Nah, saudara, ini menjadi satu spirit yang muncul, ya, yang kita percaya bahwa itu adalah satu spirit yang diajarkan di kitab suci, ya, bahwa kita percaya segala sesuatu ada waktunya. Tapi bukan berarti ada waktunya lalu akhirnya kita pasif dengan waktu itu, tidak. Tapi kita mesti ada waktunya hidup, maka kita mesti gimana mesti melakukan hidup. Kalau ada waktunya mati, sekarang masih hidup, maka gimana kita mempersiapkan hidup sampai kepada kematian itu tiba. Nah, ini adalah satu perenungan yang perlu kita sama-sama bangun, saudara. Kenapa? Karena dengan demikian, saudara sudah punya komitmen dari awal. Saya menantang diri saya, dan saya akan memanage waktu saya untuk menggapai semua yang saya tantang pada diri saya sendiri. Dan bukan itu saja, ketiga adalah bagaimana saya akhirnya punya sebuah kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang muncul dari mana? Kebiasaan hidup yang muncul dari awal saya menantang diri saya, dari awal waktu-waktu yang saya pakai, latihan-latihan yang saya pakai, dan latihan-latihan itu menjadi satu daily rutin saya, dan daily rutin saya itu menjadi kebiasaan-kebiasaan saya. Nah, maka kehidupan saya itu sebenarnya ditentukan dari mana? Kehidupan saya ditentukan dari kebiasaan-kebiasaan saya. Nah, saudara, nanti kalau saudara kalau punya waktu, saudara boleh beli dan baca buku itu. Ya. Tetapi tentu saja saya mengatakan bahwa buku itu tidak sangat-sangat Kristen, tetapi kita melihat ada semangat kekristenan di situ. Tapi paling tidak ada hal-hal yang diungkapkan dengan baik, yaitu adalah hidup itu ada fighting spirit. Hidup itu bukan cuma secara pasif, ya sudah aku explore diri, aku ada ini, ada itu, ya sudah aku lakukan aja yang gua suka. Bukan sekedar yang kita suka. Kadang-kadang harus memperjuangkan menantang diri terhadap apa yang kita nggak suka. Ya. Lalu saudara berikutnya, Chu Yong Kim mengatakan bahwa mau menghadapi hidup anti galau, bukan sekedar tantang diri, bukan sekedar pakai waktu untuk menggapai semuanya, komitmen waktu, lalu membangun kebiasaan-kebiasaan yang akan merangkai kehidupan kita. Keempat yaitu adalah membangun kualitas diri. Dia mengatakan itu. Jadi harus ada self quality yang harus dibangun. Jadi hidup itu bukan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang stuck atau yang tidak bergerak atau bergerak di jalan, cuma bergerak sendiri saja atau bergerak di tempat saja. Tapi harus ada satu kualitas yang terbangun dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nah, kenapa harus ada kualitas? Kenapa harus membangun kualitas diri? Karena masa hidup kita itu ada di dalam beberapa tahap.
masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Nah, karena kita berada dalam 4 tahap ini, maka masa-masa kita hidup itu terbatas sekali. Jadi masa anak-anak itu terbatas, masa remaja itu terbatas, masa dewasa juga terbatas, masa lansia juga terbatas. Jadi di saat kamu masih muda, masih umur 17 tahun, 18 tahun, sampai 30 tahun, maka kamu harus bangun kualitas dirimu. Kenapa? Karena umur 18 sampai 30 tahun itu kalau sudah lewat, kamu nggak bisa memperjuangkan fighting spirit yang sama seperti masa-masa lampau itu. Jadi waktu bisa jadi anak-anak, bangunlah kualitas diri sebagai anak-anak. Waktu menjadi seorang remaja, bangunlah kualitas diri sebagai remaja. Dan bahkan kalau sudah sampai dewasa, jadilah orang dewasa yang punya kualitas diri. Bahkan sampai lansia, kita pun bisa menjadi lansia yang punya kualitas diri. Kenapa? Karena masa-masa tersebut bukan masa yang sia-sia. We can do something. Jadi anak-anak juga bisa do something. Jadi remaja bisa do something. Bisa jadi orang dewasa juga bisa do something, bahkan jadi lansia pun bisa do something. Saudara, kita melihat sekarang banyak sekali orang anak-anak atau orang-orang yang sangat luar biasa. Misalnya, saudara, anak-anak kecil. Anak kecil tapi bisa ikut Olimpiade fisika misalnya. Nah, itu kan luar biasa. Bagaimana mungkin anak kecil bisa waktu tanding fisika, dia bisa tanding fisika dengan orang besar dan akhirnya dia bisa memenangkan, ya. Bahkan saya percaya waktu itu ada satu mimpi dari seorang profesor di Indonesia namanya Yohanes Surya. Di mana Yohanes Surya mengatakan bahwa saya punya mimpi, yaitu apa? Anak-anak Papua yang jauh dari Pulau Jawa, yang mereka nggak punya fasilitas pendidikan seperti yang ada di Jawa. Di mana dia punya pikiran yaitu apa? Orang-orang di Papua bisa menjadi orang-orang pintar yang mengalahkan orang-orang yang selama ini dicap sebagai orang-orang pintar. Akhirnya apa? Olimpiade demi olimpiade dilakukan dan mereka didik anak-anak Papua itu, lalu akhirnya dia bawa untuk pertandingan olimpiade dan waktu dari satu masa keemasan di mana apa? Mereka bisa menang matematika, mereka bisa menang fisika dan sebagainya. Dan sudah itu memberikan pride yang luar biasa. Nah, anak kecil, masa anak-anak diproses bisa menjadi orang yang punya kualitas diri. Remaja juga bisa menjadi satu kelompok yang memiliki kualitas diri. Misalnya kita melihat di Indonesia, kita melihat jarang sekali remaja-remaja punya ketertarikan dengan filsafat. Kebanyakan kita melihat remaja-remaja itu suka bikin novel, atau suka bikin akan cerita, atau bisa bikin akan kisah romantis. Tapi untuk bicara tentang filsafat itu banyak orang mengatakan itu kerjanya orang-orang nerd, kerjanya orang-orang yang suka baca buku. Jadi seringkali mengatakan nerd people itu yang belajar filsafat. Tapi anak-anak kecil mereka bisa baca buku filsafat, lalu akhirnya mereka bisa untuk berbicara atau mereka bahkan bisa memberikan sebuah speech yang luar biasa. Saudara kalau melihat ada satu acara yang namanya TEDx, TEDx. Nah, saudara, TEDx atau TEDx itu adalah salah satu kesempatan orang-orang yang punya potensi untuk memberikan speech mereka. Maka itu tidak cuma orang yang besar, saudara, tapi orang yang biasa pun juga bisa memberikan speech. Termasuk anak kecil pun yang juga bisa memberikan speech. Dan saudara, mereka memberikan speech dari apa yang menjadi kehidupan mereka, dan mereka memberikan speech yang sangat inspiratif. Kenapa? Karena mereka mau membicarakan bahwa di masa mudaku pun aku juga bisa memberikan inspirasi. Saudara, maka ini perlu menjadi satu. Saya sudah bawa videonya ya. Itu ada satu seorang anak kecil yang bisa membuat satu karya novel, tapi novel itu very very smooth, khususnya dari pola pikirnya apa itu bukan sekedar pikiran anak-anak, tapi pola pikirnya itu sangat-sangat dalam, bahkan sangat filosofis. Nah itu saudara, mungkin minggu depan saya coba untuk cari
videonya dulu, mungkin juga sharingkan kepada saudara sekalian untuk sudah lihat bahwa anak kecil pun bisa memberikan satu kualitas hidup yang inspiratif. Belum lagi juga dewasa, saudara. Dewasa, kita juga lihat bagaimana orang-orang dewasa, ada orang-orang yang hebat luar biasa karena bisnis, atau mereka juga hebat karena mereka punya seni dan sebagainya. Ya. Dan kita melihat itu juga adalah satu hal, mereka sudah punya prinsip, mereka sudah punya satu hal yang diperjuangkan, sehingga akhirnya mereka menunjukkan, oh saya berhasil. Misalnya, kita lihat di Indonesia ada satu grup namanya Lipo Group, dan kita tahu Lipo Group itu siapa yang memulai adalah Mokhtar Yadi. Mokhtar Yadi dulu adalah orang miskin dari Malang, tetapi akhirnya justru kita melihat sekarang di dalam masa tuanya dia bisa menjadi seorang yang berhasil di dalam perekonomian. Nah, hidupnya dia dari muda sampai besar itu perjuangan, fighting spirit-nya. Nah, kita melihat tahapan kualitas dirinya itu dimulai dengan sebuah proses hidup. Proses hidup di bawah, proses hidup meningkat, bahkan berhasil. Nah, saudara, ini adalah tahap-tahap kehidupan perkembangan yang kita lihat di dalam hidup manusia. Bahkan lansia. Lansia bukan berarti nggak bisa apa-apa, saudara. Banyak orang mengatakan, aku kan sudah lansia, aku nggak bisa melakukan apa-apa. Ada loh orang-orang lansia yang masih produktif luar biasa. Di China ada seorang kakek-kakek, ya, seorang kakek-kakek, tetapi jadi model, saudara. Ya, jadi kakek-kakek itu rambutnya gondrong, sudah putih semua, jenggotan putih semua. Dia itu sudah tua sekali. Tapi herannya adalah dia dipakai jadi model. Dan modelnya nggak tanggung-tanggung. Model dari merek-merek Eropa. Ermenegildo Segna. Lalu kita melihat ada merek-merek yang lain, yang jelas-jelas itu merek mahal. Dan biasanya merek mahal itu dipakaikan oleh model-model yang masih muda, yang badannya sangat atletis, dan juga perempuan yang sangat cantik. Tapi sudah ini kakek-kakek sudah di China. Justru jadi modelnya dari merek-merek lokal, bahkan jadi modelnya dari merek-merek Eropa. Sudah ini mengagetkan, menunjukkan bahwa dunia model rupanya siapa bilang cuma orang-orang yang ganteng-ganteng, yang kurus saja yang bisa. Yang tua juga bisa. Bahkan juga ada satu yang dimana perempuan-perempuan yang size-nya lebih montok, yang size-nya lebih gemuk, itu juga bisa menjadi model. Itu sebenarnya banyak paradigma yang di-renew sebenarnya. Di mana biasanya orang kalau pikir model itu kurus, model itu jalannya legak-legok, dan juga perempuan yang kurus dan juga tirus itu adalah model. Tapi sudah sekarang kita melihat zaman sedikit berbeda. Ada inspirasi-inspirasi yang muncul, yaitu apalah siapa bilang model cuma seperti itu. Maka orang tua pun bisa jadi model. Nah, ini secara general ya, saya mengatakan ini, dan menunjukkan bahwa sebenarnya banyak orang mempercayai bahwa kualitas diri itu adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Perlu kita bangun di masa apapun, mau masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, maupun masa lansia. Dan berikutnya, ke 5, adalah tahap perkembangan manusia itu dapat dilanjutkan dengan apa? Bukan sekedar membangun kualitas diri, tapi juga harus punya relasi. Nah, ini juga jadi satu hal yang penting. Bagaimana mempertahankan relasi? Kenapa? Relasi itu mahal harganya. Jadi bisa punya pertemanan itu mahal. Bisa punya akan persahabatan itu mahal. Bisa memiliki sebuah keefektifan komunikasi itu harus dipertahankan. Kenapa? Itu mahal. Karena kita hidup hanya satu kali, jadi anak-anak kalau kita tidak punya teman, maka kita akan jadi orang pendiam. Dan menjadi pendiam itu sudah saudara kehilangan harta yang paling berharga, yaitu adalah komunikasi. Menjadi seorang remaja, tapi akhirnya kehilangan komunikasi, menjadi orang yang pendiam juga, akhirnya menjadi orang yang punya dunianya sendiri. Itu juga di dalam masyarakat itu adalah satu kelompok yang kasihan. Bahkan jadi orang dewasa, apalagi lansia, itu adalah sesuatu di mana mereka sudah tua, tidak punya teman lagi. Waduh, itu sesuatu yang sangat kurang. Orang dewasa tidak punya teman, itu juga kurang. Nah, maka itulah kenapa banyak orang-orang yang cenderung tidak
tidak punya komunitas, mereka lebih kepada orang yang berdiam diri, punya dunianya sendiri dan sebagainya. Mereka cenderung adalah orang-orang yang secara relasi memiliki problem. Nah, orang yang punya problem dalam relasi adalah orang yang sebenarnya tidak menikmati hidup. Adalah sesuatu kebohongan di saat orang mengatakan, oh aku menikmati hidup kok dengan hidupku sendiri. Manusia nggak dicipta seorang diri. Nah, manusia pasti cipta untuk berteman. Dan waktu manusia menolak teman, itu sudah melawan dirinya sendiri. Nah, jadi relasi adalah sesuatu yang penting, komunikasi sesuatu yang penting, di mana waktu relasi dan komunikasi tidak menjadi utama, maka saudara, setiap orang yang memiliki hidup, tapi tidak punya relasi, tidak punya komunikasi, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal dirinya. Dirinya sebagai apa? Makhluk sosial tentunya. Ya. Dan terakhir, di dalam konsepnya Chu Yong Kim ini, Chu Yong Kim mengatakan bahwa yang terakhir, yaitu yang keenam, yaitu kita itu hidup harus menjadi satu orang yang memiliki kehidupan yang tanpa beban. Kehidupan tanpa beban itu apa? Maksudnya hidup tanpa penyesalan. Penyesalan itu neraka. Jadi, kalau bisa hidup, kejarlah hidup tanpa penyesalan. Meskipun saya hidupnya pendek atau saya hidupnya panjang, tapi saya tidak menyesal hidup pendek. Saya juga akan menyesal hidup panjang. Kalau hidup saya cuma sekedar anak-anak saja dan setelah itu saya mati, minimal di dalam kehidupan saya sebagai anak-anak, saya tidak punya penyesalan di dalam masa kecil saya. Atau masa remaja, atau masa dewasa, atau masa lansia. Nah, saudara, kalau kita hidup tanpa penyesalan, maka kita perlu punya satu hal, yaitu apa? Nah, kalau menurut Chu Yong Kim adalah, justru waktu kita menantang diri, justru waktu kita pakai waktu untuk komit, dan waktu kita mau membangun kebiasaan-kebiasaan yang berkualitas, ya, dan juga belajar untuk berteman dan berkomunikasi dan memiliki memiliki relasi, ya, maka kita adalah orang-orang yang akan menghargai hidup itu dari tahap ke tahap. Menghargai hidup dari tahap ke tahap, sehingga kita bisa menikmati hidup baru demi hidup baru demi hidup baru. Jadi anak-anak itu satu kehidupan yang baru. Lalu melangkah menuju kehidupan remaja itu adalah hidup yang baru. Dan waktu bisa melangkah kepada kehidupan dewasa itu adalah hidup yang baru. Bisa sampai lansia itu adalah kehidupan yang baru. Jadi perlu untuk apa? Menantang diri untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baru, lebih baru, lebih baru, lebih baru. Nah, saudara, saya waktu baca buku ini, meskipun saya belum membaca dari perspektif iman kekristenan, tapi kalau kita membaca sebagai seorang human, sebagai seorang manusia, membaca akan outline tersebut, lalu baca dari contoh-contoh yang diberikan, itu sangat-sangat produktif, luar biasa. Nah, saudara, tetapi kita juga melihat, dia pun juga mengatakan bahwa apa? Itu idealnya. Jadi itu idealnya. Idealnya adalah kita harus menantang diri. Idealnya kita harus pakai waktu untuk bisa gapai semuanya. Idealnya kita harus punya kebiasaan-kebiasaan yang berkualitas. Dan idealnya punya relasi, komunikasi, pertemanan yang kita bisa bangun. Dan kita tidak menyesal hidup dan melewati step by step itu dengan tidak menyesal. Ini indah luar biasa outline ini. Tetapi dia juga mengatakan bahwa apa? Ini adalah sesuatu yang tidak mudah kalau kita tidak coba, atau kita tidak gali, dan kita tidak untuk explore, atau kita tidak lakukan. Saudara, dari sini dia mengatakan bahwa kenapa orang bisa susah untuk menghidupi eksplorasi diri ini. Kalau menurut dia adalah karena kita sekarang hidup di dalam emerging adulthood. Yaitu adalah karena kita berada di dalam satu masa di mana kita harus mengambil pilihan, kita harus mengambil keputusan, kita bingung untuk mengambil sebuah jalan yang mana, ya. Dan akhirnya stres, cemas, dan hampa itu menjadi satu keadaan yang membuat mereka
tidak merasa secure terhadap mengejar mimpi atau mengejar harapan. Kenapa, saudara? Karena kalau kita melihat apa yang dikatakan, kalau mereka khususnya dalam dunia psikologi, mereka seringkali mengatakan karena kita pertama kurang sabar. Problemnya pertama adalah kurang sabar. Kenapa? Karena seringkali kita cenderung untuk cenderung mengcompare. Kita mengkomparasikan diri dengan orang lain. Misalnya, saya merasa kurang ganteng. Waktu lihat ada satu orang gantengnya luar biasa. Waktu saya mungkin merasa terlalu gemuk di saat lihat ada satu orang sangat kurus. Dan waktu saya lihat, saya merasa tua waktu lihat satu orang sangat muda. Saudara, ini menjadi satu komparasi yang kadang-kadang waktu kita mengcompare, akhirnya kita tidak menemukan something good di dalam kita masing-masing. Kita melihat something good pada orang lain, tapi kita waktu melihat diri kita merasa minder, kita merasa kecil, kita merasa nggak ada yang bisa dibandingkan karena orang lain jauh lebih baik. Akhirnya kita comparing dan akhirnya kita berada di dalam stres. Misalnya waktu sudah kerja di satu perusahaan, lalu akhirnya sudah melihat, saya kerja kok gini-gini aja, tapi orang itu kok bisa mereka disenangi sama bos ya? Kok bisa ya dia nggak dimarahin sama bos ya? Saya dimarah-marahin sama bos terus, dia kok nggak dimarahin sama bos ya? Kita melihat apa yang menjadi kelebihannya dia. Oh, kelebihannya karena dia lebih cantik dari saya. Karena mungkin bos lihat muka saya, akhirnya bos itu sudah muntap lihat muka saya, dan akhirnya dia marah-marah, meskipun kerja saya bagus, tapi dia nggak suka dengan muka saya. Dan perempuan itu, dia mungkin cantik, kerja nggak becus, tapi dia cantik, dan bos suka kecantikannya. Kadang kita merasa, waduh, di-compare. Wah, secara kerja gue lebih bagus, tapi secara penampilan aku kalah bagus. Dan seringkali kita pergi ke kantor, seringkali kita merasa, aduh, saya pasti sudah punya kelemahan. Kelemahan saya adalah saya kurang cantik. Kelemahan saya adalah saya kurang menarik, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang muncullah kecemasan, muncullah stres, dan muncullah apa yang namanya sebuah rasa hampa. Nah, saudara, itu banyak terjadi di dunia pekerjaan. Sampai, saudara, ada satu film, saudara kalau bisa lihat film itu film dimainkan sama seorang bernama Daniel Henney, seorang Korean American. Judulnya adalah Shanghai Calling. Nah, di dalam Shanghai Calling itu dia saya nggak ceritakan detail, tapi ada satu kisah di dalam, di mana ada seorang wanita, orang Shanghai, di mana dia itu orang miskin, tapi karena dia bekerja di satu perusahaan yang bonafit luar biasa, ya, satu perusahaan yang terkenal di Amerika, tapi itu kerjanya di Shanghai, dan dia harus menyesuaikan diri bagaimana menjadi seorang wanita yang ya menarik sebagai seorang pekerja. Maka dia beli lipstik, lalu akhirnya dia beli tas Hermes, lalu dia beli pakai pakaian yang sangat modern, pakai bedak dan sebagainya, dan make up dan sebagainya. Tapi akhirnya di situ ada satu kisah di mana teman-temannya waktu pinjam apa, saudara? Dia bilang, pinjam lipstik dong. Terus akhirnya orang itu meminjamkan lipstiknya. Dan waktu meminjamkan lipstiknya, rupanya lipstiknya itu adalah lipstik untuk malam hari, yang tidak seharusnya dipakai untuk pagi hari. Nah, jangan-jangan kita sehari ini juga nggak tahu lipstik itu ada yang pagi hari, ada yang malam hari. Pokoknya lipstik kita pakai, begitu kan? Nah, perempuan itu juga sama. Dia itu cuma beli lipstik adalah, ya sudah, ini saya pakai. Nggak peduli malam, nggak peduli pagi, ya saya pakai. Dan sudah makanya temennya waktu pinjam, kamu nggak salah pakai lipstik ini. Kenapa? Ini lipstik buat malam hari. Kok kenapa kalau kamu pakai di siang hari? Deso kamu. Dan dibalikin, sudah. Nah, itu saja sudah langsung membuat perempuan itu sedikit down. Kenapa? Nggak merasa diterima di tempat kerja. Merasa beda konsepnya. Bedanya adalah konsepnya yang tidak mengerti perbedaan lipstik malam dan lipstik pagi dan sebagainya. Dan jangan-jangan kita pun sama hari ini. Kita juga mungkin yang cewek-cewek pakai lipstik
Kalian punya pengetahuan nggak bahwa lipstick ada pagi, ada malam, dan sebagainya? Ya, nah kayak gitu. Jadi akhirnya waktu sudah merasa tidak diterima, dia bisa stres sendiri, dia bisa down sendiri, dia bisa merasa kecil sendiri. Nah, saudara, nah inilah yang banyak diungkap oleh dunia psikologi, yaitu adalah segala sesuatu, stres, kecemasan, kehampaan, itu semua karena banyak pilihan, karena banyak sekali keputusan-keputusan diambil, dan semua itu diputuskan dari diri sendiri. Diri sendiri. Jadi sebenarnya problem dari semua masalah, kalau kita bisa bikin sebuah konklusi, problem semua masalah itu berasal dari mana? Berawal dari mana? Dunia psikologi mengatakan semua pergumulan manusia bermula dari diri sendiri. Bermula dari manusianya sendiri. Nah, saudara, itulah kenapa kalau manusia memulai segala sesuatu dari dirinya sendiri dan juga mengakhirinya juga dari dirinya sendiri. Manusia yang tidak terbatas, manusia yang terbatas, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, bisakah manusia menyelesaikan masalahnya sendiri? Bisakah manusia mengatasi setiap big problem di dalam work life and love life secara sempurna? Kita yakin dan percaya. Psikologi hanya memberikan pemaparan-pemaparan humanistis yang terbatas karena manusia sendiri terbatas. Karena mereka menyelesaikan dari sumber manusianya yang terbatas dengan cara yang terbatas dan dengan solusi yang terbatas. Nah, saya nggak tahu kita kenapa seringkali lebih touching dengan psikologi daripada kita touching dengan teologi. Kita lebih merasa dekat dengan psikologi daripada kita dekat dengan teologi. Dan kira-kira kenapa bisa demikian? Kalau saya bisa jawab adalah karena saya manusia. Karena saya manusia, saya ngerasain gimana jadi manusia, lalu waktu diajak mikir sebagai seorang manusia, lalu disuruh menyelesaikan segala sesuatu dengan cara manusia, ya saya pasti bisa connect karena saya manusia. Cara manusia, pikiran manusia, solusi manusia. Sangat manusiawi bagi saya sebagai manusia. Tapi pertanyaannya, kalau manusia nggak sempurna, mana bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan sempurna? Maka itulah kenapa psikologi tidak bisa lepas dari teologi, saudara. Tanpa teologi, saudara, dunia psikologi tidak akan bisa menemukan solusi yang paling sempurna. Kenapa? Karena manusia masih bicara sebagai ciptaan. Sedangkan Tuhan adalah sang pencipta. Dia yang jauh lebih tahu apa yang menjadi main problem dari manusia, apa yang menjadi solusi bagi manusia. Tuhan jauh lebih tahu. Nah, saudara, ada satu makalah yang ditulis oleh Universitas Muhammadiyah, di mana salah satu poin yang saya sangat setuju, yaitu apa? Dia mengatakan kenapa manusia bisa mengalami krisis. Dan saya tadi pagi ada baca satu PDF dokumen dari Universitas Muhammadiyah, dan saya setuju dengan satu poin ini, yaitu apa? Karena manusia sudah kehilangan penghayatan terhadap religiusitas. Karena kurangnya penghayatan terhadap religiusitas. Maksudnya adalah kurangnya penghayatan terhadap iman yang diimaninya. Kurang menghayati agama, kurang menghayati hubungan pribadinya dengan Tuhan, kurang menghayati firman, kurang menghayati pelayanan, kurang menghayati hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, ini adalah salah satu poin dari makalah tersebut yang membuat saya melihat bahwa religiusitas itulah yang penting. Tapi pertanyaannya kalau kita bicara tentang religiusitas, semua agama bicara tentang religiusitas. Dan kalau kita tanya lagi,
Kalau religiositas menjadi problemnya karena manusia kurang menghayati iman yang ini ya. Pertanyaan, apakah semua iman, apakah semua agama dapat menyelesaikan semua masalah ini? Soalnya kalau kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa manusia yang bisa menghayati agamanya, menghayati imannya dengan sempurna, tentu saja harus ada standar, harus ada teladan, dan harus ada figur. Dan kalau kita bilang, kenapa Kristus berbeda dengan setiap guru-guru paling agung di seluruh dunia? Kenapa kita percaya Kristus? Dia adalah teladan sempurna yang tidak dapat dilangkai oleh siapapun orang teragung di seluruh dunia. Karena Kristus adalah Tuhan. Karena Kristus adalah Tuhan yang rela datang ke dalam dunia menjadi manusia. Muhammad bukan Tuhan, Siddhartha Gautama bukan Tuhan, Sakyamuni bukan Tuhan, dan juga Konghucu bukan Tuhan. Dan siapapun orang paling agung di seluruh dunia, mereka cuma manusia biasa. Sedangkan Yesus, dia adalah Tuhan yang rela datang ke dalam dunia. Bahasa teologinya adalah incarnation. Dan dia berinkarnasi datang ke dalam dunia. Itulah kenapa kita percaya Kristus adalah satu-satunya teladan sempurna dan satu-satunya teologi yang sempurna yang dapat membuat kita belajar menghadapi kehidupan kita di atas dasar firman yang sempurna, Allah yang sempurna, dan manusia yang sempurna, dan firman yang sempurna. Jadi saudara, kita perlu, ya saya kalau kutip dari situ, ya religius penting. Saya sangat setuju dengan makalah Universitas Muhammadiyah, yaitu adalah penghayatan terhadap religiusitas. Tapi religiusitas itu pun bukan berarti semua agama dapat menyelesaikan masalah-masalah psikologi. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus berbeda dengan seluruh orang-orang yang mendirikan agama, kepercayaan, filsafat, dan sebagainya. Jadi saudara, kita perlu membedakan lagi. Nggak bisa dengan hanya karena religiusitas, akhirnya pergumulan kita pasti beres. Enggak, saudara. Kita baru bisa beres religiusitas, kita melihat hidup kita baru bisa beres kalau religiusitas kita bersumber pada Tuhan. Jadinya adalah God-centered, bukan man-centered. Dan kita lihat, justru dengan God-centered, berpusat pada Kristus, berpusat pada Allah, maka Allah lah yang berfirman, Allah lah yang menyatakan kebenaran, Allah lah yang memberikan prinsip-prinsip untuk kita bisa bebas dari dosa, bebas dari setiap tantangan-tantangan zaman, dan itulah yang seharusnya kita gumulkan lebih daripada membahas tentang humanity. Jadi saudara, saya waktu membaca banyak sekali akan makalah-makalah, khususnya bicara tentang manusia, khususnya filsafat manusia. Saudara, seringkali mereka hanya mengajak kita untuk ya explore diri, compare diri, criticizing kepada bagaimana kita mengkritik hidup-hidup orang-orang yang nggak benar dan sebagainya. Tapi dasar kritiknya adalah dari analisa diri. Saudara, itu adalah sesuatu yang sebenarnya kalau kita bisa katakan, tidak semua analisa diri itu adalah sempurna. Analisa diri semua itu beda-beda, saudara. Tapi kalau kita bisa belajar untuk mendasari segala sesuatu yang kembali kepada Tuhan, justru dengan kita kembali kepada Tuhan, semua orang bisa satu. Semua orang bisa bukan sekedar satu saja, bersatu, membangun persatuan, kesatuan. Dan semua itu hanya bisa dilihat di dalam apa yang Tuhan lihat. Kalau bicara tentang apa yang manusia lihat, semua sesuatu pasti beda-beda. Contoh hari ini kita melihat Israel dan Palestina.
Israel dan Palestina berkecamuk, tapi kita lihat apa respon orang. Respon orang berbeda-beda, bukan? Ada yang bela Palestina, ada yang bela Israel, dan itu juga terjadi di Indonesia. Dan kita melihat memang banyak hal yang kita tidak tahu. Kenapa bisa terjadi? Sebenarnya apakah Israel memerangi Palestina, atau sebenarnya adalah Israel memerangi Hamas yang sudah dicap oleh PBB adalah teroris? Kalau membela teroris, bukankah itu adalah sesuatu kesalahan? Tapi kalau membela Palestina, ya memang itu sesuatu yang kita bisa lihat karena problem of humanity, karena banyak manusia-manusia yang mati di bom dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan adalah kita ini melihat kecamuknya perang apa? Perang Palestina dengan Israel atau Israel dengan Hamas? Nah, saudara, ini kadang-kadang kita sampai sekarang kita bingung luar biasa. Kenapa? Karena segala sesuatu ini belum clear. Dan juga kita melihat sebenarnya ada kisah-kisah yang muncul, misalnya Israel dibom 800 kali rudal sama Hamas, tetapi Israel belum balas-balas. Sampai ke 800 rudal itu sudah menghujani Israel. Disitulah baru Israel akhirnya memberikan pembalasan. Nah, sudah kisah ini saya dengar, khususnya pada saat melihat bagaimana orang-orang yang sudah punya histori yang panjang, mereka bicara. Nah, selama ini kita tidak tahu bahwa dari Palestina mengirimkan ratusan rudal dan tidak ada pembalasan sama sekali dari Israel. Nah, setelah itu baru setelah 800 rudal. Sebenarnya kalau kita Indonesia, kalau kita dirudal sama Malaysia, mungkin kita juga langsung marah kan. Satu rudal aja sudah pasti kita marah. Dan dalam hal ini 800 rudal. Coba sudah kita pikir-pikir sendiri aja. Nah, maka ini kita tentu saja kesulitan. Kenapa? Karena kita orang yang di Indonesia, kita nggak tahu banyak cerita, nggak terlalu banyak kisah yang lengkap, khususnya dari apa yang terjadi di sana. Nah, banyak sekali kita melihat orang-orang mendukung Palestina adalah karena humanity. Ya memang banyak yang meninggal, banyak yang mati. Tapi tahukah saudara, di Israel juga banyak yang mati. Kenapa bro? Humanity cuma ada pada Palestina dan tidak menjadi suatu hal yang dipedulikan oleh orang-orang dunia kepada orang-orang dari Israel. Apakah jangan-jangan karena orang-orang Israel adalah orang-orang yang dibenci secara agama, atau dibenci karena humanity, dibenci karena tindakan-tindakan yang lain? Saudara, orang Israel dalam sejarah itu selalu menjadi bangsa yang selalu berusaha untuk digenosid. Digenosid itu adalah untuk dibasmi. Kalau Israel nggak dibasmi, itu tidak tenang, saudara. Itu terjadi, saudara. Kita melihat di zamannya Esther, itu Mordekai tidak mau untuk menyembah kepada Haman, maka Haman menghasut Raja Ahasveros untuk apa? Genocide akan orang Israel. Genocide orang Yahudi. Tapi apakah Tuhan tinggal diam? Tuhan nggak tinggal diam. Akhirnya Haman yang menghasut Ahasveros justru adalah yang dihukum sama Ahasveros. Tuhan bekerja. Itulah kenapa kitab Esther menjadi satu kitab yang spesial. Kenapa? Karena mereka bukan berada di negara sendiri. Mereka berada di Iran. Dulu adalah Persia. Tapi mereka ada di Iran. Dan mereka adalah fakta sejarah di Iran. Dan sampai hari ini kalau sudah pergi ke Iran, sudah akan temukan ada yang namanya The Mausoleum of Esther and Mordecai. Di mana Esther and Mordecai bukan orang Iran, tapi mereka adalah orang Yahudi. Tapi orang Yahudi yang dihormati di dalam sejarah Persia. Tapi tahun lalu dibakar sama teroris. Tetapi untungnya dibakar hanya di bagian luar, tapi tidak membakar bagian dalam. Tapi paling tidak kita melihat disrespectful dilakukan. Kenapa? Ya karena ada kebencian.
Nah, saudara, maka sampai hari ini kita melihat problem dari Palestina dan Israel sudah ratusan tahun, ya, dari tahun 80 sampai sekarang kita melihat bagaimana belum selesai-selesai. Bukan ratusan tahun, maaf. Maksudnya kita melihat di dalam beberapa puluh tahun, kita melihat bagaimana tidak selesai-selesai. Dan kenapa tidak selesai-selesai? Karena kita melihat dari puluhan tahun sebelumnya, kita juga melihat Israel juga mengalami hal yang sama. Jadi itu akan terus berulang-berulang dan tidak akan pernah selesai. Nah, saudara, saya kembali. Jadi waktu kita melihat di dalam hal ini, seringkali kita tidak mengkaitkan the true religiosity menjadi dasar dari bagaimana kita menilai segala sesuatu, termasuk krisis-krisis yang kita alami. Nah, seringkali kita dengan cara pikir kita compare dengan orang lain, kita compare dengan orang sekeliling kita, lalu kita mulai mengkritisi orang lain, mengkritisi diri, dan sebagainya. Akhirnya kita terjebak di dalam permainan pikiran, permainan logika, permainan emosional, dan sebagainya. Sehingga, saudara, semuanya itu hanya menjadi cancer di dalam diri kita. Jadi semuanya itu hanyalah menjadi sebuah language game di dalam pikiran kita, dan itu menjadi cancer of mind di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak melihat kepada hal-hal yang terpenting di dalam semuanya. Karena kita masih meraba-raba dan kita hanya coba untuk mencari segala sesuatu itu hanya di dalam ranah yang tidak sempurna. Maka, saudara, hari ini saya tidak akan panjang, saudara, karena kita minggu depan akan lebih banyak bicara tentang hope. Tapi ini kira-kira kita akan bicara tentang bagaimana kita mau menuju kepada hope itu. Gimana kita mau menuju kepada pengharapan di situ. Bagaimana orang Kristen seharusnya meresponi krisis yang terjadi di dalam quarter life crisis atau another crisis. Bagaimana kita mau punya satu standpoint dalam hal ini. Maka kita perlu untuk membangun beberapa hal. Pertama yang harus kita bangun yaitu apa? Yang pertama yang harus kita bangun yaitu semua sumber dari segala sesuatu yang kita lakukan. Stop comparing and start doing. Istilahnya itu, kita jangan compare lagi seperti yang dilakukan oleh orang-orang psikologi. Kita jangan membanding-bandingkan dengan orang sekitar kita. Kita waktu lihat orang lebih cantik, kita lihat orang lebih kurus, betul kita bisa belajar dari mereka. Tetap bisa diet, dan bisa, it's good. Tapi sudah mulailah semuanya itu dari apa? Yang pertama yaitu apa? You are God's creation. Saudara adalah ciptaan Tuhan. Tuhan adalah pencipta kita, kita adalah ciptaan Dia. Dan waktu saudara dilahirkan, memang kalau saudara harus jujur, kalau saudara dilahirkan dan saudara memang kurang cantik, di mana orang lain lebih cantik, saudara harus belajar bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Meskipun mungkin saudara kurang cantik, tapi saudara adalah ciptaan Tuhan. Dan waktu saudara adalah ciptaan Tuhan, Tuhan memberikan hidup kepada kita, dan kita tidak perlu untuk menjadikan orang lain untuk menjadi figur saudara. Kenapa? Karena figur mereka itu adalah satu figur yang temporary. Tapi pada saat saudara sudah menjadi seorang yang dicipta oleh Tuhan, meskipun mungkin saudara kurang cantik atau kurang ganteng dibandingkan dengan orang sekitar kita. Tapi ketahuilah hal yang pertama yaitu apa? Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan adalah Sang Pencipta kita. Dan saudara, you are unique in God's way. Saudara di dalam jalan Tuhan, waktu Tuhan menciptakan saudara, saudara dicipta di dalam keunikannya masing-masing.
Di dalam keunikannya masing-masing Tuhan mencipta kita. Satu sisi ada yang perlu kita pelajari dari orang lain. Yes, kita harus terbuka. Kita nggak boleh sombong mengatakan I am unique. Maka kita nggak mau belajar dari orang lain. Itu juga arogan, saudara. Pertama kita harus tahu bahwa we are unique. Kita ini punya keunikan diri. Kita ini punya akan satu hal kelebihan, yaitu image of God. Tapi kita juga tahu bahwa apa? I am unique di dalam rencana Tuhan, maka segala sesuatu yang saya hidupi, yang saya jalani, itu saya punya kepribadian sendiri, saya punya akan personality sendiri, dan dalam keunikan yang sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan itu. Saya mau do something sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Do something apa yang Tuhan mau. Maka waktu kita mengalami umur 17 tahun, waktu kita ambil keputusan mau work life saya gimana ya, maka sudah harus do something, itu apa? Saya di mana kerja yang bisa memuliakan Tuhan. Saya kalau punya passion kerja, passion saya apa misalnya? Passion saya adalah entertainment. Tapi justru, saudara, waktu punya passion entertainment, Tuhan kasih pilihan untuk kita untuk apa? Misalnya kita kerja jadi guru. Satu sisi entertainment, kita lebih suka entertainment, kita lebih suka lihat film, kita lebih suka musik dan sebagainya. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih pilihan untuk apa? Untuk kita jadi orang yang mendedikasikan hidup sebagai guru. Kadang-kadang kita lihat, Tuhan kalau secara passionku, aku sukanya, kalau dunia psikologi, hidup itu harus disesuaikan dengan passion. Jadi kalau passionmu adalah entertainment, ya go ahead. Tapi kalau di kitab suci, belum tentu yang sesuai passionmu itu memuliakan Tuhan. Kadang-kadang yang kau anggap sebagai passion, itu jangan-jangan adalah sesuatu yang ya itu bukan ranah yang seharusnya. Walaupun kita percaya bahwa memuliakan Tuhan itu bisa di dalam segala hal, tapi kita juga harus bisa memilah. Karena dunia ini sudah banyak ranah-ranah yang dirusak. Maka waktu kita mau masuk dunia entertainment pun, kita harus belajar. Apakah saya bisa menjadi seorang yang dalam dunia entertainment yang baik? Jangan-jangan saya rusak. Tapi waktu Tuhan kasih pilihan jadi guru, kadang kita bilang, mungkin kita berkata, saya pinginnya entertainment, kenapa dikasih kerjaan guru? Dan seringkali kita, ini pasti bukan jalan Tuhan. Secara passion saya suka entertainment. Tapi sudah waktu Tuhan mengajak kita untuk masuk dalam dunia edukasi, maka saudara, pelan-pelan Tuhan juga bisa pakai kamu untuk apa? Untuk belajar banyak hal di situ. Sehingga akhirnya setelah jadi guru, akhirnya tahu bahwa apa? Ini loh arti hidup saya. Jadi yang tahu arti hidup kita itu bukan kita sendirian. Yang tahu passion of life yang paling benar adalah bukan kita sebenarnya. Tuhan. Jadi, bagaimana orang Kristen seharusnya meresponi semuanya? Tadi saya mulai dengan yang pertama, yaitu ketahuilah Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Dan kedua adalah ketahuilah bahwa you are unique in the God's eyes. Yaitu adalah di mata Tuhan engkau adalah unik. Maka kalau saudara mungkin dilahirkan di dalam kecacatan sekalipun, dan Tuhan bisa pakai kecacatan untuk apa? Untuk memberikan inspirasi kepada orang. Misalnya yang ada seorang motivator yang cacat itu, Nick Vujicic ya, itu yang ada di Australia. Dia bisa jadi seorang yang memotivasi orang, padahal tangannya tidak ada, kakinya udah kayak kaki penguin. Nah, sudah, tetapi dia meskipun cacat, tapi dia bisa menjadi inspirasi bagi seluruh dunia. Nah, sudah, itu adalah satu hal, yaitu apa? Melihat bukan dari kacamata humanity. Kalau humanity, stres itu orang. Tapi karena teologi menyelamatkan dia. Teologi memberikan makna hidup kepada dia. Dan teologi memberikan direction of life. Dan teologi memberikan arah bagaimana dia hidup sampai akhir. Nah, saudara, maka unique. You are unique. We are unique. Nah, itu kedua. Ketiga, yaitu adalah berjalan dengan Tuhan, walking with God,
doesn't mean we will able to escape the challenge of life. Yaitu kita hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti kita bisa melarikan diri dari setiap tantangan-tantangan kehidupan. Jadi tantangan-tantangan kehidupan itu sebenarnya Tuhan bisa nggak hilangkan semua dalam hidup kita? Bisa, saudara. Tuhan bisa menghilangkannya sekejap saja, bisa. Tapi masalahnya apakah Tuhan punya rencana untuk kita sekedar bebas saja, atau sebenarnya Tuhan mau kita belajar? Saudara, tadi kita belum buka kitab suci. Kita sekarang buka di dalam Mazmur 37 ayat 4. Coba, saya minta satu rekan bisa bantu bacakan. Nelson, apakah memungkinkan untuk bacakan Mazmur 37 ayat yang keempat? Mazmur 37. 37. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Oke, saudara, dikatakan bahwa bergembiralah. 37 ayat 4 ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, dan Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, saudara, kata yang saya mau concern adalah kata apa yang diinginkan hatimu. Kalau bahasa yang dipakai yang lebih tepat adalah the desire of your heart. Desire itu lebih kepada satu hal, mungkin orang bisa katakan passion gitu ya. Nah, justru waktu Tuhan memberikan hidup kepada kita, memberikan keunikan kepada kita, Tuhan sengaja tidak membuang challenge, tidak membuang tantangan-tantangan kehidupan itu, tapi justru Tuhan membiarkan tantangan-tantangan itu ada. Kenapa? Karena kita mau diajarkan oleh Tuhan bagaimana memiliki satu desire. Pertama, desire apa? Desire untuk bergembira karena Tuhan. Jadi Tuhan, bergembira karena Tuhan, bukan bergembira karena saya bebas atau bergembira karena saya lepas. Bergembira karena saya bisa menang. Bergembira karena saya bisa menikmati. Itu bukan yang dimaksud. Kata desire of your heart di situ adalah penekanannya adalah bergembira karena Tuhan. Karena Tuhan. Saya nggak tahu, saudara. Selama ini gembiranya kita itu fokusnya siapa? Seringkali kita gembira karena diri kita, kan? Seringkali kita gembira adalah karena orang tua kita. Kita gembira pada orang-orang kita sayang. Tapi tahukah Tuhan yang sayang sama kita, apakah kita bergembira karena Dia? Tuhan menciptakan kita karena supaya kita memuliakan Tuhan. Dan untuk memuliakan Tuhan, kita harus belajar, termasuk belajar mengutamakan Dia di dalam suka duka kita, di dalam kita bergembira bagi Dia, kita sedih bagi Dia, kita berbahagia karena Dia. Itu yang seharusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi, kalau Tuhan suka dan kita bersuka pada apa yang Dia rencanakan, maka nggak peduli orang sekitar kita ngomongin kita apa, lalu nggak peduli orang itu mengkomparkan hidupnya dia dengan kita, lalu mengkomparkan cantiknya dia dengan kita. Doesn't matter what others thinks of you. Kenapa, saudara? Karena setiap orang tuh punya perjalanan hidupnya masing-masing. Dan kita nggak bisa dengan rata mengatakan bahwa semua hidupnya orang itu sama. Ada orang yang hidup langsung dari keluarga Kristen. Ada yang hidup orang tuanya gak Kristen. Maka itu kehidupan yang mungkin kita bisa katakan ini beda. Tapi bukan berarti, karena kehidupan manusia yang berbeda dalam dunia, bukan berarti desire yang dapat memberikan jalan untuk kita keluar, itu bukan saja dari Tuhan. Kita bisa katakan bahwa hanya karena Tuhan kau baru bisa bergembira.
Hanya karena Tuhan, kau baru dapat mengetahui yang kau inginkan dalam hatimu itu benar. Kenapa? Karena Tuhan. Jadi saudara, kita tidak perlu comparing sama orang lain. Kalau kita mau compare, punyalah hati untuk belajar hal yang baik. Tapi kalau hal yang buruk, ya pelajarilah untuk supaya engkau tidak mengulangi keburukan mereka. Tapi jangan ikuti apa yang menjadi pemikiran-pemikiran yang sebenarnya adalah cancer of mind dari mereka, karena itu bukan firman Tuhan, itu bukan ajaran Tuhan, itu bukan yang mengajarkan kita memuliakan Tuhan. Oke, saudara, maka saudara, ayat 37, pasal 37 ayat 4 mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, Ia memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Jadi keinginan bukan yang egois, tapi keinginan yang dituntun oleh Tuhan, yang dianugerahkan oleh Tuhan. Karena hati itu milik Tuhan. Jadi kalau kita membaca misalnya, bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lalu kita bilang, hatiku kan hatiku. Berarti kalau hatiku itu berarti kan ya kebebasanku. Kebebasanku, keinginanku, dan sebagainya. Saudara lupa, hati asalnya dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan apa yang ada dalam hati kita. Berarti Tuhan yang menciptakan, yang memberikan kepada hati kita, yang paling benar, itulah yang Tuhan beri. Tuhan tidak mungkin kasih yang salah kepada kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, lalu Tuhan mau memberikan apa yang kita inginkan, dan Tuhan memberikan apa yang berdosa bagi kita. Itu bukan Tuhan yang baik. Itu bukan Tuhan yang benar. Itu Tuhan yang sangat-sangat loso. Loso itu apa? Yang sangat tidak senonoh. Ya. Jadi, waktu kita melihat Tuhan adalah pemilik hati kok, maka Dia memberikan sesuai apa yang ada dalam hatimu. Karena Dia memberikan hati kepadamu, Dia yang akan mengajarkan apa yang benar pada hatimu. Dia tidak mungkin akan membiarkan yang buruk ada pada hatimu. Maka yang baik itu yang Tuhan tambahkan, yang Tuhan berikan. Seperti itu. Jadi, saudara, inilah sebuah revival sebenarnya, sebuah kebangunan rohani. Kenapa? Tuhan turut serta di dalam apa yang nggak beres dalam hidup kita. Kita punya keinginan yang buruk, Tuhan mengikuti hati kita, yaitu mengikuti apa yang benar yang ditaruh dalam hati kita. Tuhan tidak mungkin biarkan saudara benci sama orang. Tuhan tolong supaya Tuhan hukum dia. Karena kebencianmu, maka saudara itu hal yang nggak benar. Tapi kalau Tuhan menghukum, benar-benar menghukum, itu karena Tuhan yang benci, bukan atas dasar kamu benci Dia, tapi karena Tuhan membenci. Karena yang layak membenci cuma Tuhan. Yang layak untuk menghukum juga adalah Tuhan. Seperti itu. Jadi saudara, kita jangan membaca kitab suci lalu akhirnya kita menafsirkan hanya di dalam gaya psikologi. Kalau cuma membaca sesuatu dengan secara psikologi dan kita tidak back to the theology, psychology cannot save you. Only theology can save you. Only Christ. Hanya Kristus yang memberikan semua itu. Oke, satu ayat lagi saudara sebelum kita tutup. Mazmur 37 ayat, tadi kita sudah baca ayat 4 ya. Sekarang coba lihat ayat 5, 6, dan 7. Oke, saya mungkin bisa minta Monica baca 5, ya 5, 6, dan 7 ya. Coba bacain. Apakah memungkinkan Monica? Kalau nggak memungkinkan mungkin Aku. bisa ya. Oke. Apa tadi ayatnya? Mazmur 37 ayat 5 sampai 7. Sebentar. Ya. Ini bentarku. Bible. Mazmur 37 ayat 5, 6, dan 7. Mazmur 37 ayat 5.
Biarlah mereka seperti sekam Bukan. 37. 37 ayat 5. Oh. 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan Ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Oke. Ya, thank you. Nah, saudara, waktu kita lihat ayat ini, 5-7, menunjukkan bahwa segala sesuatu hanya bisa dapat menjadi bagian di mana kita melakukan do the right thing, khususnya di saat kita mengalami quarter life crisis dan sebagainya. Maka Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Yang pertama, yaitu serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan itu berarti totally submit, totally give. Istilahnya itu berani memberikan semua kepada Tuhan. Jadi berani memberikan semua kepada Tuhan dan menyerahkan semua di dalam keputusan Tuhan. Jadi kata serahkan hidupmu dan percayalah kepadanya. Itulah yang perlu menjadi respon saudara dan saya. Waktu saudara menjadi seorang yang bergumul, atau saya sekolah ini benar atau enggak ya? Fakultas ini benar atau enggak ya? Lalu saudara kerja perusahaan ini oke atau enggak ya? Lalu saudara waktu melakukan punya sebuah pertemanan, ini teman yang baik atau enggak ya? Ini pacar yang baik atau enggak ya? Nah, seringkali kita punya akan banyak hal, kita ragu-ragu dan kita seringkali enggak tahu mana yang harus kita lakukan. Tetapi sudah waktu kita belajar sebagai orang percaya, kita dicipta oleh Tuhan, kita adalah makhluk yang unik, dan kita justru harus belajar untuk bagaimana karena Tuhan, maka saya mau berespon. Karena Tuhan, maka saya mau do something. Karena Tuhan. Maka sudah tanyalah kepada dirimu, apakah di perusahaan ini aku bisa memuliakan Tuhan? Apakah bersama dengan teman ini aku memuliakan Tuhan? Bersama pacar ini aku memuliakan Tuhan? Dan apakah dengan environment seperti ini aku memuliakan Tuhan? Maka kalau memuliakan Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak janjikan bahwa itu tidak mungkin smooth, tidak selalu smooth, tapi serahkan kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang, dan berdiam dirilah di dalam Tuhan dan nantikan Dia. Nah, saudara, di sini berarti ada satu hal yang Tuhan tekankan, yaitu adalah bagaimana setiap kita perlu memiliki apa? Setiap kita perlu memiliki sebuah kepercayaan. Memiliki apa yang namanya sebuah kepercayaan untuk apa? Kepercayaan untuk kita sama-sama tahu bahwa hidup kita berasal dari Tuhan, lalu kita diberikan keunikan oleh Tuhan, maka di dalam kehidupan kita pun, kita harus juga belajar menyerahkan seluruh kehidupan kita semua adalah kepada Tuhan. Jadi dari Tuhan untuk Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah teologi, saudara. Teologi bukan bicara tentang kita. Teologi is about God. Maka waktu kita diajarkan untuk memuliakan Tuhan, kita diajarkan menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita diajarkan untuk percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak sesuai dengan Tuhan tentunya. Jadi sebenarnya nggak ada unsur kita sebenarnya, semua itu unsur Tuhan semuanya. Kita hanya belajar mengenal Tuhan, belajar depend on Him, dan kita belajar bagaimana berserah kepada Dia, berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Nah, saudara, kita belum selesai. Kalimat berikutnya, yaitu apa? Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Nah, ini
Quarter life crisis kan terjadi karena ada comparing. Ada, oh kenapa kok dia berhasil? Oh kenapa dia lebih cantik? Kenapa dia lebih gini, lebih gini, lebih gini, lebih gini? Kita mengatakan apa? Jangan marah. Jangan komplain. Jangan marah, jangan komplain. Karena ada orang yang berhasil dalam hidupnya karena orang yang melakukan tipu daya. Kadang-kadang ada yang terjadi kenapa? Karena mereka sebenarnya mungkin cantik, tapi mereka cantiknya bukan alami. Karena mereka pergi ke Korea, lalu mereka oplas dan akhirnya jadi cantik, ya kan? Maka jangan marah. Bahkan kalau saya tambahin ayat 8 dikatakan apa? Berhentilah marah. Tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Berarti apa? Satu sisi kita belajar menyerahkan kepada Tuhan, kita belajar percaya kepada Tuhan, dan kita percaya Dia akan bertindak. Dan di dalam setiap komparasi yang ada, di dalam perbedaan hidup kita dengan orang lain, jangan marah, berhenti marah. Kenapa? Karena kemarahan hanya membawa kita kepada evil. Kemarahan hanya membawa kita kepada kejahatan. Saudara akan tambah jahat. Karena saudara lihat perempuan lebih cantik, lebih kaya, akhirnya saudara pikir, kurang ajar. Gua benci, gua iri, dan akhirnya saudara jadi jahat. Nanti yang paling parah akhirnya dari situ muncul ide jahat. Akhirnya saudara misalnya waktu yang cantik itu jalan di satu lorong, tiba-tiba saudara masukin karung, lalu saudara pukul-pukulin, dan akhirnya saudara siksa dia sampai mati. Itu yang ide paling jahat. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan marah. Berarti apa? Do control yourself. Dan berikutnya, berhentilah marah. Berarti stop it. Berarti waktu ada muncul kemarahan, you must to discipline yourself. Yaitu apa? Stop it. Berhentikan. Kenapa? Kalau kita bisa menjadi tuan atas kemarahan kita bisa mengontrol kemarahan kita, maka kemarahan itu tidak akan membuahkan dosa. Tapi kalau kita justru ada kemarahan kita biarkan, maka kemarahan akan beranak cucu, sehingga akhirnya kemarahan itu semakin berlipat-lipat, dan akhirnya kita semakin jahat di hadapan Tuhan. Maka saudara, hari ini kita bicara tentang struggling for hope. Kita lebih bicara pada sebuah struggle-nya. Nah, minggu depan kita akan bicara tentang what kind of hope yang dapat melampaui krisis di dalam quarter life ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat sekali lagi kepada kita. Supaya kita di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam 18 tahun sampai 30 tahun, di mana kita akan mengambil the big decision di dalam kehidupan kita, kita bisa dengan menyerahkan, percaya, dan Tuhan bertindaklah agar saya bukan memuliakan diri saya, tapi saya memuliakan Tuhan, karena itulah hidup saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya harap kita bisa belajar banyak dari hal ini, belajar lebih peka, lebih sensitif, dan lebih menyadari bahwa psychology is not enough. You need theology to submit all the problem. Maka kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita. Baik saudara, mari kita sama-sama tutup di dalam doa, dan saya minta untuk saudari Alista bisa menutup di dalam doa untuk kita pada hari ini. Apakah memungkinkan Alista untuk berdoa? Silakan untuk bisa memimpin dalam doa. Ya kok. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengisi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk perenungan kami pada malam ini. Lewat kesempatan pemuda kami belajar percaya kepada Tuhan seluruh aspek hidup kami. Karena Tuhan kami dapat berkesan atas segala sesuatu karena Tuhan yang akan bertindak. Berkati supaya kami juga Tuhan untuk persekutuan kami di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tolong ampuni dosa-dosa yang telah kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pelayanan Koda dan Jiklau yang telah hadirkan bagi Jemaat GRI Kina.
sertai hari-hari kami Tuhan untuk dapat hidup lebih peka menyadari perspektif dari Tuhan dan mensyukuri apa yang Tuhan beri dalam hidup kami, apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Kami percaya semua dalam kontrol dan kendali Tuhan, maka kami dapat sukacita menikmati peristirahatan dalam Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.